Selamat pagi buat saudara-saudaraku yang hari ini berdoa. Mari kita dengar firman Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Judulnya adalah bosan berdoa. Saya share firman Tuhannya. Judulnya adalah bosan berdoa. Ada apa nih dengan berdoa kita ya? Kok judulnya sedikit negatif? Kita baca firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Demikian firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Jadi ada 3 perintah Tuhan pagi hari ini untuk tetap bersukacita, terus tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku, sekarang kita ada pertanyaan yang perlu kita jawab ya. Apa yang sedang kita atau Anda doakan setiap harinya? Pastikan setiap hari berdoa. Kebanyakan ya hanya itu saja. Seperti misalnya di doa pagi ya, yang doaan COVID aja. Jadi kebanyakan hanya itu. Ini hanya satu contoh soal saja. Sehingga kegiatan itu dilakukan berulang-ulang seperti sekarang ini membuat seseorang menjadi kegiatan yang membosankan. Mari silakan kita bertanya pada diri kita sendiri dan menjawabnya apakah benar itu membosankan atau enggak. Sebentar kita akan bahas. Membosankan sehingga waktuku untuk berdoa tidak banyak dan aku pun sulit menikmati doa-doaku itu. Mari kita jadi saudaraku, maka yang dinilai dari doa itu apa saudaraku? Pencapaian doanya atau proses doanya? Saya bahas di sini proses doa itu adalah mendewasakan seseorang. Berdoa adalah proses, bukan pencapaian. Jadi berdoa itu proses, bukan pencapaian. Dengan proses itu pengenalan akan Tuhannya akan semakin tinggi. Kalau pencapaian, ya kalau sudah nyampe, ya sudah di situ saja gitu. Kita boleh melihat setiap kali berdoa, hal yang didoakan itu ya sama dan berulang. Tetapi itu tidak membuat bosan. Bagi siapa? Karena proses pengenalan Tuhan akan Tuhan lebih kental daripada permintaan yang berulang-ulang itu. Dia semakin melihat hebatnya Tuhan pada waktu berdoa. Dia melihat semakin dekatnya dia dengan Tuhan dalam berkomunikasi. Proses-proses itu membuat dia menjadi dewasa rohani. Dan doa menjadi kegiatan yang sangat dia nikmati. Dia tunggu-tunggu karena di sana ada persekutuan antara Tuhan dan saudara seiman. Jadi bedanya pencapaian dan proses itulah saudara. Dia tidak melihat berdoa itu menjadi suatu beban yang memberatkan. Tetapi sesuatu yang menyenangkan tadi dikatakan. Dia di dalam berdoa semakin melihat arti firman yang dibagikan, yang didengar. Sehingga terus dari mulutnya keluar pujian bagi Tuhan. Kalau menjadi beban, biasanya itu akan membosankan tentunya bagi seseorang berdoa kepada Tuhan. Dia akan banyak alasan untuk tidak berdoa. Berdoa bukan sesuatu yang menarik lagi buat dia, karena dia ya pencapaian sasarannya, bukan proses. Kalau bosan, berarti fokusnya bukan kepada Tuhan Yesus, tetapi kepada dirinya sendiri. Itu
Itu kalau bosan. Pada waktu berdoa di sana ia kan mendengar firman Tuhan yang berbeda-beda setiap harinya. Dan dia menjadi yakin tentang Tuhannya. Sehingga ia tetap berdoa. Pada waktu kita berdoa, Tuhan tetap mendengar. Tetapi karena kita mengejar pencapaian, ya kita menjadi bosan. Karena pencapaian itu mungkin belum datang, atau jawabannya cuma begitu saja tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita salah dalam menafsir tentang mujizat-mujizat itu apa. Dan banyak lagi alasan dia tidak mau berdoa. Karena doanya menjadi beban dan tidak menarik buat dia. Tetapi kalau kita melihat doa itu sebagai proses, maka ia melihat pertumbuhan rohani itu setiap harinya. Dia boleh melihat keberpihakan Tuhan atas dirinya. Semakin hari, semakin dewasalah dia di dalam rohaninya. Otot-otot rohaninya semakin kuat. Jadi, saudaraku, tetaplah berdoa. Gunakan ayat-ayat Alkitab sebagai landasan doa kita hari ini. Selamat berdoa. Mari saudara kita berdoa.